seruan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Tujuan beribadah kita kepada Allah tidak lain dan tidak bukan hanyalah mengharap keridhaan dari Allah. Beribadah Allah perintahkan, salat memang Allah perintahkan, puasa memang Allah perintahkan, ibadah-ibadah lainnya memang Allah perintahkan. Tapi tujuan tertinggi dari semua ibadah yang kita kerjakan kepada Allah adalah semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita sambung. Wa min fawaidiha man qala kulla yawmin mi'ata marrah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau kemarin sudah kita bahas istaghna min faqrihi wa yussiru lahu amruhu wa quri'a biha babul jannah wastaftahu abwabar rizqa. Jadi lewat sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang lazim mendawamkan zikiran kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap harinya 100 kali, janji dari Nabi wastaftahu abwabar rizqa, dan terbuka kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin yang kita baca itu bisa membuka apa? Abwaban, pintu-pintu, ar-rizqa, rezeki. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin yang kita baca satu hari 100 kali itu bisa ngebuka pintu rezeki. Dalam hadis ini Nabi menyebut abwaba, pintu-pintu, berarti rezeki bukan satu pintu. Rezeki terdiri dari banyak-banyak pintu yang memang Allah siapkan buat mereka hamba-hambanya Allah. Jadi banyak rezeki itu, bukan cuma satu rezeki. Kadang kita suka menganggap rezeki itu adalah berupa uang, berupa harta, berupa duit, padahal banyak. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah merangkum tentang rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya Allah. Semuanya diberi sama Allah, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang gak beriman, baik orang-orang yang taat kepada Allah maupun orang-orang yang gak taat kepada Allah, semuanya dikasih rezeki sama Allah. Nah ini Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi rezeki ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama kata beliau, al-malu huwa adna darajatir rizqi. Kata beliau, harta, uang, huwa adna itu adalah rezeki yang paling rendah kedudukannya. Jadi duit, uang, harta yang dikejar-kejar sama manusia semuanya, menurut beliau itu adalah adna darajatir rizki, rezeki yang paling rendah. Ini kalau dikupas dalam materi-materi yang lebih panjang enak ini. Jadi uang, harta, apa-apa yang ada di dunia ini itu adalah rezeki dari Allah, tapi kedudukannya paling rendah. Nah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin satu hari 100 kali, ini bisa ngebuka, ini bisa mengundang, ini bisa apa ya, bisa memanggil lah, bisa memanggil rezeki-rezeki yang kita cari selama ini. Yang kedua kata beliau, singkat aja, wal afiyah a'la darajatir rizki, dan kesehatan, sehat badan, afiat, itu kata beliau a'la darajatir rizki, rezeki yang paling tinggi. Allah kasih kesehatan buat kita, itu adalah rezeki. Allah kasih afiat buat kita, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa salahul abna'i afdalu anwa'ir rizqi. Yang ketiga beliau bilang wa salahul abna, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, afdalu anwa'ir rizqi, itu adalah rezeki yang paling utama. Rezeki yang paling afdal, rezeki yang paling utama itu adalah manakala Allah memberikan anak-anak keturunan-keturunan yang soleh. Anak mau sholat menjaga 5 waktunya, itu adalah rezeki dari Allah buat kita selaku orang tua. Anak bisa ngaji Al-Quran, itu rezeki dari Allah buat kita selaku orang tua. Kadang-kadang kita nggak nyadar. Kadang-kadang kita nggak nyadar, kita masa bodoh, nggak memperhatikan anak kita ini bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya. Padahal anak-anak yang soleh dan solihat itu adalah rezeki dari Allah buat kita semua. Dan yang terakhir kata beliau, wa ridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizqi, dan ridha Allah fahuwa tamamur rizki, ridho dari Allah itu adalah rezeki yang paling sempurna yang cuman Allah kasih buat orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, masuk ke dalam masjid, sholat 5 waktu, sholat berjamaah, mengaji, ibadah-ibadah lainnya, tujuannya adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu Allah ridho kepada kita, fahuwa tamamur rizki, maka itu adalah rezeki dari Allah buat kita semua. Jadi ada 4 harta rezeki yang paling rendah. Sehat, afiat itu rezeki yang paling tinggi derajatnya. Keturunan-keturunan yang soleh itu rezeki yang paling afdal, yang paling utama. Dan rezeki yang paling amat sangat diinginkan oleh orang-orang semuanya itu adalah mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya prinsip kita, moto hidup kita adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku maksud. Semua ibadah cuman tujuannya Allah. Kita sholat duduk di masjid tujuannya Allah. Kita ngaji, beritikaf, beribadah lainnya tujuannya adalah Allah. Ilahi anta maksudi. Kita juga berzikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tujuannya Allah. Walaupun Nabi berjanji akan memberikan apa-apa yang lewat sabdanya tadi, tapi tujuannya kita pulangkan semuanya kepada Allah. Waridhaka matlubi, dan ridhomu ya Allah matlubi, yang aku cari. Jadi yang kita cari semuanya adalah ridho dari Allah. Bukan pujian dari orang, bukan sanjungan dari teman. Kita beribadah rajin masuk ke dalam masjid bukan cuma pengen diomongin sama orang-orang itu rajin ibadahnya, bukan pujian manusia yang kita cari, tapi semua adalah ridho dari Allah yang kita cari dan Allah yang kita maksud. Ayo amalin. Ini ijazah langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yaumin mi'ata marrah. Siapa orang yang ngucapin kalimat zikiran la ilaha illallah ditambahin al-maliku al-haqqu al-mubinu. Kalau gampang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali Nabi bilang. Boleh mau dicicil, mau dibaca aja sekaligus habis subuh boleh, atau mau dibacanya lagi kita senggang boleh, atau mau dicicil subuh baca 20, zuhur baca 20, asar baca 20, maghrib baca 20, isya baca 20, jumlahnya 100. Kita udah ngamalin apa yang diijazahin sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalin dan akan berdampak baik pada kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat saat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita hadiahin Fatihah.
buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita semua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah kita pada malam hari ini, mereka semua mendapatkan curahan rahmat, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang ngajar di masjid ini setiap malam, ada yang dari maghrib sampai isya, ada yang dari subuh, kita doain mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat lahir batin, tambah berkah hidup dan rezekinya. Buat pengurus masjid, buat petugas muadzin, buat petugas imam rawatibnya kita doain, buat para merbotnya semua kita doain. Dan para jamaah-jamaah Masjid Al-Atiq, mudah-mudahan Allah bahagiakan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Dan juga hadiah Fatihah kita doain buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu yang setiap malam Jumat ngirim cemilan, ngirim konsumsi makanan yang bisa kita makan pada malam ini, kita doain. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, Allah kasih sehat afiat buat mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati wa sahbihi wa ahli baiti. Tsumma ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatin fil jannah washfa' lahum bi syafaati Rasulillah wa thumma fatil arwahi man dufina fi hadzal maqam anna Allah ta'ala yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa thumma fatihata bi niyati lana ya Allah bi niyati lana ya Allah bi niyati lana ya Allah anna Allah antahfadhana wa antaqdiya hajatana wa antu yassira umurana wa antu wasi'a arzaqana wa antu hassina akhlaqana wa antashfiya maradana bijudik wa karamik wa bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah bil barakah wal karamah bil barakah wal karamah sahibu hadzal imam al habib Abdullah bin Al-Haddad sahibi ratib Habib Umar bin Khattab syarif baras wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatin fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Yasin pelan-pelan bareng-bareng, perhatiin makhorijul hurufnya. Lihat makhorijul huruf dan panjang pendek. Sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Jangan ada yang bercanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
wa ma alaina illal bala